Rakerda FPK Provinsi Jawa Timur di area sentra Surabaya. Cek cerita FPK Kabupaten dan Kota berikut. Acara sudah dimulai. Rakerda FPK Forum Pembauran Kebangsaan dilaksanakan di Hotel Area Sentra Surabaya pada tanggal 21 bulan 10 2022. Dihadiri pengurus FPK baik kota maupun kabupaten yang ada di Jawa Timur. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam pembauran. Bhinneka Tunggal Ika. Salam pembauran. Rakerda mendapat tanggapan langsung dari Sekjen FPK Bapak Yafeti Waruwu dan Ketua FPK Bapak HM Yusri Nur Raja Agam. Yang duduk adalah pimpinan sidang bersama sekretaris sidang yang mengarahkan kegiatan-kegiatan kita dalam Rakerda ini. Dari kami sebagai pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Timur bersifat mendampingi dan mengarahkan. Nah, itu nanti dari masukan-masukan sidang-sidang yang ada di dalam rapat kerja ini, mudah-mudahan tidak hanya program dari FPK Jawa Timur, tapi juga menggabungkan dengan apa-apa yang terjadi di daerah. Dijadikan satu, ditampung, sehingga pengalaman daerah yang satu dengan daerah yang lain, kota yang satu dengan kota yang lain, itu bisa saling mengisi. Kemarin waktu kita rakerda dan mencuat adalah nomor 12 itu. Ada beberapa Pakes Bangpol kabupaten kota yang menyatakan bahwa FPK itu tidak dapat mendapatkan dana hibah sekali setahun, ya, karena itu adalah ormas. Itu sudah kita tantang habis-habisan dan juga di forum nasional waktu kita di Bukit Tinggi saya jelaskan kepada Kemendagri, saya sama Pak Yusri pada saat itu bahwa FPK itu dibentuk bukan berdasarkan undang-undang ormas, namun FPK dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Permendagri 34 tahun 2006 dan Pergub masing-masing daerah itu ada, jelas. Oleh karenanya setiap tahun berhak untuk mendapatkan anggaran hibah atau bentuk lain untuk FPK. Setuju itu ya? Ini harus kita sepakati. Contoh kemarin adalah FPK Kota Malang. Nah, sehingga FPK Kota Malang setelah kita datang ke sana juga untuk sosialisasi dan membantu FPK sehingga sudah dapat diperhatikan. Betul ya Ketua FPK Kota Malang? Ya, betul. Nah, ini dia. Jadi di daerah lain semoga dapat tidak menjadi kendala. Ini yang saya sampaikan tadi, kendala-kendala dan hambatan di daerah. Karena bagaimanapun FPK Kabupaten Kota menjadi beban kita, karena kita satu baju, satu dalam FPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengenai rekomendasi ini adalah contoh rekomendasi kita kepada Gubernur. Bapak Ibu nanti setiap tahunnya memberikan rekomendasi juga kepada Bupati dan Wali Kota. Ya, berikut adalah pemaparan pengurus FPK dari kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur maupun jajaran Kesbangpol yang mendampingnya ketika mendapatkan kesempatan menceritakan kondisi di daerahnya masing-masing. Dibanding ke NTT, ya. Jadi itu saya kira kalau intinya prinsipnya sama bahwa mandatori gubernur, ya, kepada kepala daerah kabupaten kota ini untuk serius ya menganggarkan dana untuk FPK. Itu aja kuncinya. Kalau sudah dananya ada, kegiatan apapun pasti jalan. Siap, terima kasih Bapak. Ya. Dari Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb. Nama saya Idam Halid. Umur apa? Rizal Halid. Ilham Halid. Di antara kabupaten-kabupaten se-Jawa Timur, unik tapi nyata, Sumekar. 8 kecamatan kepulauan. Dari sekian kepulauan 8 kecamatan ada 66 kepulauan. Sumeneb. Semua suku yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, suku-suku yang ada di Indonesia ada semua, Pak. Akan kerjasama antara kita dengan
instansi-instansi terkait, terutama didukung oleh Kesbangpol. Seperti kemarin Pak, kalau teman-teman pintar untuk bergurau ya, tapi untuk Magetan ini serius. FPK Kabupaten Magetan. FPK ini hampir-hampir sesama ini ya, instansi aja, kepala-kepala instansi itu nggak tahu opo itu FPK. Panganan opo. Iya. FPK ini baru agak kelihatan itu adalah sekitar 3 tahun terakhir ini. Bagus. Jadi 2019 itu dapat 2020 itu dapat anggaran cuma 11 juta, terus 2021 dapat 50, sekarang turun jadi 4.500. Memang segala sesuatu itu butuh dana dan itu, jadi tanpa dana pun kita ya susah untuk bergerak. Kondisinya kurang lebih daripada tempatnya FPK Kabupaten Madiun. Kami sendiri itu di Madiun itu ngekor. Tadi apa yang disampaikan Bapak itu, kemana berangkat kita ngekor, kemana berangkat akhirnya malu sendiri ya, kira-kira seperti itu. Ya alhamdulillah tahun ini kita dapat termasuk banyak, barangkali mungkin untuk PAD Madiun itu memang agak kesulitan. Jadi kita dapat 35 juta Pak. Alhamdulillah tahun 2022 ini, jadi selama 3 tahun itu ya tadi itu wira swasta tadi. Dalam 5 tahun jalan Pemda Kabupaten Madiun dari kota Madiun pindah ke Caruban, itu jaraknya kurang lebih 25 kilo. Nah, karena di daerah itu daerah perdesaan, kita untuk merekrut suku itu sulit. Kemarin saya tanya ke ibu-ibu, orang kita Batak itu yang di kabupaten kok sulit sekali ya, saya bilang gitu. Karena teritorialnya ada di perut tadi, di Pak Dasrin itu numpuk banyak. Kami gak kesulitan, jadi suku yang ada di kami itu baru dapat 16 kalau tidak salah. Keren, banyak. Namun itu tadi sumber daya, Pak kami tukang bangunan, Pak kami tukang cendol, nah, seperti itu kan susah. Kita mau level mana, mau kita bawa lari yang apa yang diminta oleh bapak-bapak, oh kita harus bisa akses website. HP-nya aja pakai itu loh, Pak, yang kecil-kecilan itu. Masa kita mau ngajak berjalan lari, kita udah mau ke bulannya dia aja masih TK. Ini kesulitan Pak. Ini kami sebagai manajer itu jadi tukang cukur. Ya merencanakan, ya melaksanakan, ya menyusun anggaran, ya nyusui dewe. Ini apa ya istilahnya? Di lapangan seperti itu. Saya rasa untuk kabupaten lain juga banyak seperti itu karena wilayah teritorialnya sangat luas. Yang notabene jumlah penduduk daerah-daerah tertentu nanti hanya ada beberapa suku yang ada. Yang lainnya itu ke daerah-daerah yang punya sentra industri pasti banyak suku, di mana ada pepatah di situ ada gula semut akan datang. Itu FPK Kabupaten Pasuruan jangankan hibah Pak, dikenal aja tidak dikenal sama sekali. Dan memang FPK itu tidak perlu terkenal Pak, tapi FPK itu harus kenal sama Pak Bupati. Selaku Ketua FPK Kabupaten Blitar, yang pertama yang perlu kami sampaikan pada section ini adalah pembahasan program. Yang pertama, program yang telah dilaksanakan Rakerda tahun 2021 ini perlu dievaluasi. Mungkin mana yang memang sudah dijalankan dan mana yang belum bisa dijalankan, sehingga yang sudah dibahas pada tahun lalu tidak dibahas lagi untuk tahun ini. Yang kedua, tentang apa yang telah disampaikan kemarin terutama dari Bapak Bapeda atau yang mewakili, apa yang bisa diakses oleh FPK, karena kemarin banyak program dari visi misi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, diantaranya adalah Jatim. Semua daerah telah sadar. Lamongan. Ya. Kemarin pun kami juga sebetulnya tahun 2017 itu sudah diberikan dari Provinsi Jawa Timur sudah bentuk FPK. Anggaran kalau kita mendengarkan mulai tadi itu
ada yang manis, ada yang setengah asin, kecut. Kita ini nggak jelas malah di Kabupaten Malang. Tapi paling tidak kami selalu berkegiatan, dalam artian walaupun belum ada kon yang jelas, tapi kami sudah mengadakan kegiatan, termasuk kami mobilisasi dari FPK, tapi yang membiayai salah satu komisi di MUI, padahal itu lintas agama. Tepuk tangan untuk Kabupaten Malang. Kami akan mengadakan termasuk bagaimana pembinaan UKM, dari pemasaran go digital dan sebagainya. Kita pola-pola seperti itu yang kita lakukan, termasuk bagaimana pemberdayaan pemuda. Karena kami setelah dibentuk oleh Kesbang, pertama dibentuk di Ocean Garden, kedua melengkapi, ketiga pun ada tambal sulam kepengurusan. Sampai hari ini pun kami secara de jure dan de facto ya kami belum punya SK, tapi kalau dibentuk sudah. Maka poin yang pertama perlu saya sampaikan, di dalam rekomendasi ini betul sudah dibentuk Kabupaten Malang. Mohon nanti ditindaklanjuti dari Bakesbang Provinsi atau FPK Provinsi untuk memerintahkan segera meng-SK-kan kami, karena ya alasannya sama dari yang tadi itu, sudah dinaikkan, turun lagi, belum ditunda lagi. Kami tidak tahu konflik interest di dalam seperti apa, kami tidak tahu. Tapi 14 orang yang mewakili 10 suku kebetulan di Kabupaten Malang sudah masuk di kepengurusan. Jalan di tempat selama ini ya. Bondowoso. Walaupun saya 20 tahun dijadikan ketua FPK di sana, masih zamannya Bakom PKB, minta ganti-ganti 10 kali nggak pernah dikabulkan sampai hari ini. Abadi. Yang unik, setiap kegiatan FPK 17 Agustus atau hari-hari lainnya ya, itu selalu dari kantong saya, bukan dari Bakesbang. Jadi bukan dipuji malah dicelah dari orang lain. Dan begitu ceritanya itu dia. Nggak ada kan liang-liang, nggak ada kan segala macam, selalu dari kantong saya. Ini sekretaris jadi saksi. Apa itu benar kayak begini? Rapat. Ini masukan ya. Betul tadi saudara ngomong ya. Harus ada perekanan dari gubernur ke kabupaten. Bakesbang dilibatkan tentunya. Gak pernah dapat dana hibah tuh nggak ada. Kantong hibah betul. Bondowoso. Saya juga bingung. Bisa begini, saya dengar saudara-saudara saya itu indah-indah semuanya. Saya kantong kempes. Jujur ya, bukan munafik ya. Malah kalau saya bawa dari rumah, kalau rapat, kantong kanan kiri penuh, begitu keluar kosong. Yang terpenting lagi ya. Nah, ya, waduh bahasa itu ya. Kita kasih seragam yang sama dengan provinsi. Saya ketua Bamak Jawa Timur. Semua seragamnya sama. Dan anehnya FPK Bondowoso sejumlah 42 seragamnya saya belikan. Termasuk Bakesbang yang saya yang belikan. Ngomong gitu. Pindah ke Gresik. Enggak keberatan sih, enggak keberatan ya. Luar biasa berkati untuk memberkati mungkin. Amin. Kalau terus-terusan jadi tanda tanya kan. Berkat. Tanya aja, Pak. Ya, itu maksudnya karena unik ya, bisa membantu karena unik kan. Iya. MPK dari kantongnya ketuanya selama 20 tahun, bayangkan. Bondowoso keren. 20 tahun. Minta ganti-ganti nggak pernah dikabulkan. Dengan ketua FPK Bondowoso. Terima kasih mengingat waktu. Luar biasa. Banyuwangi. Saya kebetulan diamanai menjadi ketua sampai saat ini juga belum mendapatkan anggaran sama sekali, tetapi kegiatan selalu kita laksanakan tanpa anggaran. Usulan saya, mohon maaf, ketika ada rakerda untuk tahun 2023 untuk bisa dilaksanakan di daerah, tujuannya adalah biar bupati atau wali kota paham. Ini misalnya satu contoh, rakerda besok laksanakan di Kabupaten Banyuwangi.
biar bupatinya tahu. Nah, ini sebagai support dari provinsi, tetapi semua anggaran menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya mohon maaf, pada saat kita di Malang, kita selalu membahas masalah ini. Tetapi yang kami tunggu betul apa yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi, yang dibutuhkan adalah rekomendasi dari provinsi untuk daerah. Itu yang menjadi penting. Biar kami tidak membahas nanti rakerda nanti selanjutnya tahun 2023 membahas hal ini lagi. Di rakerda ini ada 100 program pun insya Allah FPK mampu. Yang penting amanah perundang-undangan itu betul-betul tersosialisasikan secara baik dan masif ke pemerintah kabupaten dan kota. Mohon izin Bapak Pimpinan, karena tidak semua kabupaten kota itu memahami amanah perundang-undangan ini. Kami ceritakan Jombang saja. Jombang itu baru tahun 2021 ya Pak Bendahara ya, terima dana hibah. Mencermati teman-teman kabupaten kota lainnya yang sudah mengelola dana hibah untuk Sampang, masih OTW Bapak dana hibahnya tahun depan. Kebetulan Sampang, kalau saya bandingkan dengan kabupaten teman-teman kabupaten kota lainnya, paling miskin Bapak, paling miskin dalam hal keberagaman. Jadi memang Sampang untuk karakter Jawa Timur paling unik Bapak. Jadi hanya ada satu di Sampang, NU Bapak. Jadi untuk memilah-milah ke forum pembauran Sampang kayaknya susah. Makanya dari dulu baru terbentuk hari ini Bapak, baru tahun ini. Saya rasa saya menyampaikan kondisi Sampang aman lancar terkendali. Menyampaikan kondisi Sampang lebih banyak mendengar daripada ini Bapak, daripada kita mengutarakan. Cuman kalau ada kabupaten kota untuk bersilaturahmi di mana letak keunikannya Sampang, kami siap. Untuk mengajukan lokasi rakerda tahun depan, Sampang rasanya jauh panggang dari api. Saya rasa pengantar dari Bages Bangpol Sampang, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua FPK Kabupaten Tuban, dan alhamdulillah hari ini saya hadir bersama sekretaris saya Pak Martoyo. Seperti yang tadi malam sudah saya sampaikan, terima kasih, alhamdulillah hari ini saya sudah mendapat gambaran-gambaran bagaimana FPK ini ke depan khususnya untuk Kabupaten Tuban. Terus kami masih baru, kami juga masih mencoba belajar, tapi dari yang sudah sampaikan dari rekan-rekan kabupaten lain tadi, ada yang manis, ada yang asam pahit. Ini nanti kita jadikan acuan. Untuk yang manis-manis ini seperti Gresik, Pasuruan, siap-siap nanti kami belajar. Kami akan belajar. Untuk program kerja Pak, terima kasih sudah diberikan gambaran seperti itu sehingga kami tidak susah-susah, tidak usah cari-cari lagi. Ini nanti akan kami pilih-pilih mana yang bisa kami laksanakan di Kabupaten Tuban. Karena meskipun kami sudah dapat SK, tapi kalau belum dilantik, insya Allah besok Desember kami dilantik, bulan Desember baru rencana ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita dapat anggaran, karena sudah diajukan oleh Bages Bangpolnya 600 juta. Ya masih belum sampai ke sana. Cukup lah. Ya secukupnya saja. Secukupnya saja. Yang penting berapapun kita dapat. Berapapun kita dapat dan kita laksanakan seadanya saja. Tapi kami juga menyampaikan kesiapan kami Kabupaten Tuban kalau dijadikan tempat rakerda, insya Allah kita terima, kita siap. Ya, kita terbuka. Dan mudah-mudahan kalau bisa ya kita dijadikan ketempatan sehingga kita tidak perlu bersusah-susah untuk mempromosikan. Ini akan menjadi promosi gratis untuk kami di Kabupaten Tuban. Jadi itu mungkin yang kami sampaikan, dan terima kasih untuk perhatian dan masukan-masukan dari seluruh FPK Provinsi Jawa Timur. Dan kami minta mohon Pak, dari semalam saya minta ini materi-materi yang dari narasumber semalam
Sampai sekarang saya masih belum dapat ini mau nyolong. Baik, mau dibantu nanti. Siap. Nanti kita. Oh iya, sama itu mungkin grup WA sudah ada Pak. Iya. Oke, jadi masukkan juga. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan saya, nama Gerson, Sekretaris FPK Kota Mojokerto. Yang mau saya sampaikan pada Rakerda FPK Provinsi Jawa Timur adalah saya akan menggarisi rekomendasi Rakerda ini untuk Gubernur Jawa Timur, yaitu tentang dana hibah untuk seluruh FPK yang ada di Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Timur yang sifatnya harus atau rutin. Karena ketika saya mendengar dari teman-teman semua tadi, untuk mendapatkan dana hibah ini ada macam-macam caranya. Ada melalui pendekatan, ada hubungan emosional dan lain sebagainya. Namun tidak semua mungkin tidak mempunyai hal itu, sehingga dari rekomendasi dari Rakerda ini untuk Gubernur supaya sifat daripada dana hibah itu rutin setiap tahun untuk FPK di seluruh kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah SK untuk FPK yang ada di kabupaten kota di Jawa Timur ini belum semuanya sama rata. Contohnya kota Mojokerto ini dikeluarkan setiap tahun. Setiap tahun ketika SK sudah mau habis, walaupun sudah diajukan ke wali kota, dia mengendap di sana sekitar 3-4 bulan. Itu yang terjadi setiap tahun. Nah, untuk itu rekomendasi dari Rakerda ini kembali kita tegaskan lagi supaya SK untuk seluruh FPK yang ada di kota dan kabupaten se-Jawa Timur ini disamaratakan 5 tahun sama dengan provinsi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Ketua FPK Kota Malang memperkenalkan diri. Nama kami Ades Sari Hidayat dari Purnawirawan TNI AD. Kami dibentuk pada bulan Oktober 2021. Kemudian kami baru beberapa hari dilantik, langsung diundang untuk ikut raker di sini pada 2021 Oktober. Kemudian kami dalam waktu dekat pada tanggal 22 Oktobernya kami mengajakkan studi tiru ke Kota Batu. Kemudian kami pada tanggal 24 Maret juga mengadakan studi tiru ke Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Dengan anggaran langsung kami menodong daripada Pak Wali Kota sebagai Dewan Pembina, karena kami pada saat itu tidak ada dukungan dana sama sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan untuk studi tiru. Dan kebetulan kami juga mengadakan teritorial dengan wakil FPK kami selaku anggota DPR Kota Malang. Namun pada kesempatan ini kami di Kota Malang lagi mengadakan suatu kegiatan teritorial dengan adik-adik kita mahasiswa dengan orda-orda yang berada di bawah naungan KNPI untuk menjaga kestabilan keamanan ketertiban di Kota Malang. Karena di Kota Malang ini seringkali ada unjuk rasa yang sifatnya untuk yang sifatnya untuk mengganggu kesejukan.
Oleh karena itu kami selalu koordinasi dengan pihak keamanan juga, dengan intel-intel yang dari Polresta maupun dari Kodim. Kami selalu komunikasi, kami selalu koordinasi sehingga menjadikan Kota Malang sampai sekarang ini alhamdulillah tenang-tenang saja. Itu mungkin dari secara singkat kami dari Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ade, Ketua Kota Malang. Terima kasih. Hari ini saya mendapat sekali banyak masukan dari rekan-rekan pendahulu FPK, karena Kota Kediri juga belum pernah mendapatkan hibah FPK karena FPK belum terbentuk. Saya sudah sering berkoordinasi dengan Pak Yoveti mulai sejak tahun 2015 mungkin dulu. Saat saya masih staf, berusaha menghadirkan beliau untuk membentuk FPK di Kota Kediri, tapi ternyata atasan belum mengizinkan dan akhirnya belum terbentuk hingga sekarang. Baru tahun ini, tahun kemarin kan sudah mau membentuk tapi kena COVID, jadi tertunda lagi. Walaupun draft SK sudah kita buat, akhirnya molor lagi. Tahun ini juga begitu. Akhirnya sesuai renja tahun depan, insya Allah akan terbentuk, segera terbentuk. Dan soal pemilihan anggota FPK, sangat berterima kasih. Hari ini sudah banyak masukan karena awalnya saya mau membentuk dengan komposisi orang-orang yang selain suka organisasi seperti JPM, istilahnya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak mengharapkan honor ya. Karena saya bingung juga masalah dana. Kalau tidak bisa memberikan honor, bagaimana bisa ada kegiatan, apalagi sampai memberikan hibah kalau belum ada, baru terbentuk, belum ada honor, gimana mau minta hibah juga. Dapat masukan tadi banyak, bagus sekali, saya terima kasih. Selain mereka-mereka yang sudah selesai dengan dirinya dan tidak mengharapkan honor, mungkin orang-orang yang punya kapasitas seperti kata Pak Baik Hagi tadi, tidak terlalu santun untuk mendekati dan sedikit banyak mungkin secara proses bertahap bisa mendapatkan dana, walaupun bukan hibah, mungkin lewat kesbang pun juga bisa kan. Yang penting tetap ada kerjasama. Dan rencana saya akan saya gabungkan untuk di Kota Kediri antara JPM dengan FPK nantinya. Sama-sama masih baru dan fokusnya hampir sama kan. Untuk Pancasila, untuk Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra sudah mewakili FPK. JPM itu jejaring Panca Mandala. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari FPK Kota Batu, saya sendiri nama Zaitun Sulaiman, jabatan Sekretaris FPK Kota Batu. Mohon izin Bu Ketua berhalangan hadir, akhirnya diwakili oleh Bendahara FPK Kota Batu, Bapak Junaidi. Ini yang beliau yang punya warung Padang di Kota Batu, Pak. Oh, siap. Warung Padang Pak Jenggot. Padang Pak Jenggot. Terima kasih Bapak, dari tadi kami mendengarkan ceritanya asik-asik semuanya. Untuk FPK Kota Batu berdiri tahun 2009 dan diresmikan, dilantik oleh Bapak Wali Kota Batu Pak Edi Rumpoko tahun 2017. Selama sekian tahun sampai tahun 2022 ini, alhamdulillah, walaupun dana yang kami dapatkan, kami di Kota Batu mendapatkan dana hibah kalau dari kabupaten kota yang lain setiap tahun Bapak ya. Tapi kami di Kota Batu 2 tahun sekali. Kami di Kota Batu mendapatkan dana hibah 2 tahun sekali. Nominalnya sama 60 juta. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mendapatkan dana tetap sama 60. 2022 masih kosong. 2023 insya Allah kami mendapatkan anggaran, kami ajukan 300 juta Bapak.
Tapi kami diinformasikan dan insya Allah yang akan cair dana ini 60 juta. Ya, walaupun di Kota Batu kami mendapatkan dana sekian, tapi kegiatan kami tetap terlaksana. Kegiatan kami tetap terlaksana dan alhamdulillah seragam kami selalu ada, Pak. Tahun 2022 ini juga kami akan mendapatkan seragam yang baru. Seragamnya dari ketua atau dari sekretaris atau bendahara? Seragamnya urunan dari kami sendiri, Pak. Nah, satu keunggulan dari FPK Kota Batu, kekompakan kami alhamdulillah sampai hari ini tetap berjalan, dibuktikan dengan kegiatan selalu ada dan selalu ada dana untuk kami melaksanakan kegiatan itu. Dan keunggulan yang kedua dari FPK Kota Batu, yang program-program kerja yang ada di draft yang sudah kami baca, ada satu program kerja yang mana itu sudah kami lakukan rutin setiap tahun sekali, Pak, yaitu program kerja Sarasehan, wawasan kebangsaan, dan gelar budaya. Itu setiap tahun kami lakukan. Sasaran kami dari semua elemen masyarakat, terutama dari siswa-siswi SMA, SMK se-Kota Batu. Tahun 2022 kemarin juga kami mendapatkan penghormatan di HUT TNI. Di tahun 2022 kemarin kami mendapatkan satu undangan menurut kami ini bagus, yaitu memberikan wawasan kebangsaan di acara HUT TNI Tentara Nasional Indonesia yang ada di Kota Batu, yang mana pada saat itu dihadiri oleh semua elemen masyarakat, semua tokoh agama dan tokoh masyarakat. Itu Bapak. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin perlu kami tegaskan lagi, sama seperti kabupaten kota yang lain, Rakerda yang kita adakan ini jangan cuma dijadikan arsip di provinsi, tapi bisa ditularkan ke kabupaten kota yang lain, terutama di Bakes Bangpol, sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Karena dari keluhan-keluhan teman-teman dari kabupaten kota yang lain tadi, kebanyakan keluhannya di pendanaan, Bapak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin sedikit sharing ya dari FPK Tulungagung. Alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan kita alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun untuk sementara ini kita masih belum dapat dana hibah gitu ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan kita kebanyakan yang mungkin ada seminar maupun sosialisasi, kita nimbrung dengan kegiatan dari Bakes Bangpol Kabupaten Tulungagung. Nah, tapi di selain itu juga, ini mungkin untuk kami juga dari para pemuda dari Tulungagung, itu ada kegiatan yang istilahnya asik untuk para pemuda. Mungkin kalau mungkin para pemuda sekarang itu kebanyakan nggak terlalu suka kegiatan formal. Nah, ada banyak yang ada kegiatan yang semi formal, ada kegiatan santainya juga. Mungkin yang sudah ada di program bija seperti Jambore. Nah, itu kegiatan yang sangat bagus. Semoga nanti kegiatan seperti itu bisa terlaksana, dan mungkin untuk para pengurus maupun perwakilan pemuda dari kabupaten maupun kota bisa berkumpul bersama di kegiatan tersebut. Itu. Baik. Terus tambahan sedikit, terima kasih atas doanya dari semuanya. Untuk 2 hari ini, walaupun di rumah saya sendiri banjir, alhamdulillah masih bisa datang di sini. Karena semangat untuk mengikuti Rakerda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Saya menyampaikan sharing kegiatan aja, Pak ya. Kegiatan FPK Kota Madiun itu kegiatan rutinnya itu
setiap HUT RI dan HUT Kota Madiun, kalau ada pawai kita pawai turun semua suku bangsa yang ada di Madiun kurang lebih 250 sampai 300 orang dengan pakaian budaya masing-masing. Kalau Tionghoanya Pak Profesor turunnya pakai liong-liong ya Pak ya. Nah kayak itu. Jadi itu kegiatan rutin. Kemudian kegiatan rutin lagi, setiap tahun saya mementaskan seni budaya 2 suku. Jadi 2 suku saya pentaskan seni budaya di depan publik, ditonton oleh masyarakat Madiun. Jadi saya lebih banyak forum saya itu FPK Kota Madiun langsung berinteraksi dengan masyarakat. Karena saya menganggap FPK itu berkenalan dengan publik, itulah tujuan utamanya. Itu pemikiran saya. Karena dengan ada interaksi, kemudian masyarakat saling mengenal budaya suku bangsa, itu akan lebih memudahkan kita kalau terjadi segala sesuatunya. Kemudian tiap tahun juga saya mengadakan bansos. Jadi saya juga cari dana kemana-mana, nanti kita bagi kepada suku-suku itu. Suku-suku itulah yang menyalurkan ke lingkungan setempatnya. Jadi kami berharap suku-suku itu berbaur dengan masyarakat sekitar. Kemudian itu kegiatan utama. Kegiatan subnya saya titipkan di Kesbangpol. Jadi tiap tahun saya pasti punya program di luar dana hibah, saya titipkan di Kesbangpol. Kemudian sub kegiatan lagi saya titipkan di Dispora karena ada budaya di sana. Karena besok tanggal 29 kami masih punya PR pagelaran budaya dan kuliner Nusantara. Itu pos anggarannya saya pakai di Dispora. Lah tiap tahun saya ada kegiatan utama, ada kegiatan non utama, ya sub. Mungkin tahun depan saya mau mengadakan jambore budaya Nusantara. Jadi saya akan mengundang mungkin semua suku dari Sabang sampai Merauke. Tempat di mana Pak? Di Kota Madiun Pak. Bukan jumlah kita. Itu anggarannya tidak dari dana hibah, itu saya titipkan di Kesbang karena anggaran besar. Kalau kita di FPK kadang-kadang bisa menimbulkan mis-mis segala macam lah, kita takut itu, maka kita titipkan di Kesbang. Alhamdulillah wali kota saya karena kita pendekatan dengan Wak Eksekutif dan Legislatif kuat, jadi insya Allah FPK Kota Madiun kalau mencari dana lebih mudah lah, lebih di ACC. Dan ini wali kota saya itu punya program gila ini Pak, jangan gila, dia sedang mencari dana ke pusat untuk FPK Kota Madiun muhibah Sabang sampai Merauke, Provinsi Jawa Timur. jadi dari Aceh sampai Papua. Oke, itu mungkin sharing kita. Terima kasih. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuhan. Ya, nanti hasilnya akan kami edarkan di dalam grup dan juga materi-materi akan kita share dalam grup FPK Kabupaten Kota. Dan selanjutnya kita tutup sidang pleno ini. Selanjutnya nanti akan kita tutup acara rakerda. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam pembauran. Salam pembauran. Terima kasih. Karena sesuai dengan acara kita, sebentar lagi kita yang beragama Islam akan menaikkan sholat Jumat
dan musafir Pak ya. Ada yang musafir boleh jamaah. Baik, untuk itu sesuai dengan jadwal kita tutup acara ini, dan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada peserta pada tahun ini yang semakin banyak, semakin kuat, dan informasi-informasi yang masuk selama Rakerda ini insya Allah 90% aktivitas kegiatan FPK di Jawa Timur sudah terasa. Mungkin tinggal 10% tinggal kita benahi. Baik, tadi masukan-masukannya cukup banyak, dan yang penting kalau kita lihat sekarang ini yang mana di dalam Permendagri maupun SK dan lain-lainnya itu Pergub, bahwa wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati itu adalah ketua pembina kita. Nah, kalau bupati wali kotanya belum bisa ditemui dekat, mari kita dekati wakilnya. Insya Allah para wakil-wakil ini dia pekerjaannya tidak sebanyak wali kota atau kepala daerah. Mantap. Ini yang kita perlu manfaatkan. Tadi ada keluhan seperti misalnya tadi wali kota, wakil wali kota Blitar misalnya, itu teman kita. Ya, wakil wali kota Bupati Blitar misalnya, itu sahabat kita. Mungkin ini saya gambarkan bahwa Pak Rahmat di wakil tadi Pak Tarum memberikan informasi tentang Blitar. Wakil Bupati Blitar itu teman kita, dan saya adalah pendiri Pekat Pak di Jawa Timur, ketua umum Pekat, sekarang beliau. Silakan disebut. Besok insya Allah Pak Rahmat akan berpartisipasi pada FPK. Itu jadi walaupun di kabupaten Pak, insya Allah ada para perantau-perantau, para pendatang-pendatang yang akan kita himpun. Tidak mungkin homogen. Pasti ada 1-2 perantau-perantau yang digabung di kabupaten itu. Saya juga tadi Kota Kediri. Kota Kediri ini tempat berbagai banyak suku bangsa yang juga gampang sebenarnya, dan juga uangnya banyak itu. Temui aja itu pabrik itu. Saudara kita semua itu. Baik, ini sebagai tambahan, mudah-mudahan untuk khusus untuk Pak Yai dari Pasuruan, saya minta maaf kemarin Bapak. Maaf itu yang tukang sunatnya itu. Ini ibu-ibu kita nih yang sampai nangis mau disunat itu, baca doa sama baca sila itu. Gak apa-apa, saya berdua dengan Pel aja. Ya, baik Pak Yai, terima kasih juga sekalangkong nih. Sekelangkong. Motor sekalangkong. Ini khusus itu Pak Yai kita. Terima kasih. Dengan demikian puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa hadir dalam Rakerda dan juga seminar ini dengan sehat dan semangat. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Dan dengan ini marilah kita sama-sama bersyukur semua berjalan lancar. Kita tutup Rakerda dan seminar ini dengan ucapan Alhamdulillah. Foto-foto dan jabat tangan mengakhiri pertemuan. Anis Hidayati dari Jatim 1 News TV melaporkan untuk Anda. Rakerda FPK Jawa Timur tahun 2022. Sukses! Salam pembauran. Dengan FPK Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Hotel Atria Sentra. Untuk Anda, salam.